Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Roni Fasla, SPD MM, dan Bapak Ikhwan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer perkantoran 1, serta teman-teman yang telah hadir pada kelas hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Alma Mega, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi hari ini. Presentasi dan diskusi hari ini akan membahas mengenai penggunaan Google Scholar sebagai sumber referensi penelitian, membuat profil perpustakaan pribadi, dan mengatur pengingat, dan akan dibawakan oleh kami, yaitu kelompok 7. Kelompok kami beranggotakan Angel Oktaviana, Haura Yanjani, Karunia Suci, Nova Sofianti, dan saya sendiri, Tia Alma Mega. Untuk pokok bahasan yang akan kami paparkan yaitu mengenai penggunaan Google Scholar, manfaat Google Scholar, penggunaan Google Scholar sebagai sumber referensi, membuat profil perpustakaan pribadi di Google Scholar, dan mengatur pengingat di Google Scholar. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Haura Yanjani. Untuk Haura Yanjani dipersilakan. Pengertian Google Scholar. Pengertian Google Scholar atau Google Cendekian adalah mesin pencari daring yang dikembangkan oleh Google dan dirancang khusus untuk mencari publikasi ilmiah dan akademik, seperti artikel jurnal, tesis, buku, makalah konferensi, dan laporan teknis. Selain itu, Google Scholar juga dapat digunakan sebagai perpustakaan pribadi, di mana pengguna dapat menyimpan artikel yang dipilih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Haura. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova Sofianti. Untuk Nova, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi manfaat Google Scholar, yaitu yang pertama memudahkan akses sumber informasi ilmiah. Google Scholar menyediakan akses mudah ke berbagai sumber informasi ilmiah seperti jurnal, artikel, tesis, dan buku. Hal tersebut akan menghasilkan penelitian yang relevan. Lalu yang kedua itu pencarian yang lebih spesifik. Dengan menggunakan Google Scholar, memungkinkan pengguna melakukan pencarian yang spesifik dalam literatur ilmiah dengan menemukan sumber informasi yang tepat. Lalu yang ketiga itu penelusuran sumber kutipan. Google Scholar memudahkan penelusuran sumber kutipan. Hal tersebut memungkinkan pengguna untuk melihat seberapa sering suatu karya telah dikutip oleh peneliti lain. Lalu yang keempat itu mengukur dampak penelitian. Google Scholar menyediakan indeks kutipan lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur dampak dan relevansi penelitian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri lain.
Oke, terima kasih untuk Nova. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai penggunaan Google Scholar sebagai sumber referensi. Penggunaan Google Scholar sebagai sumber referensi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan tanda kutip untuk pencarian yang lebih spesifik. Langkahnya yaitu masukkan kata kunci dengan menambahkan tanda kutip pada kolom pencarian. Lalu, akan muncul jurnal dan artikel yang di dalamnya terdapat kutipan kata yang sudah diketik tadi. Untuk cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan fitur penelusuran lanjutan. Yang pertama, pada halaman utama, klik ikon garis 3 pojok kiri atas. Setelah itu, klik penelusuran lanjutan seperti pada gambar di bawah. Setelahnya, akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Isi kolom sesuai dengan jurnal atau artikel yang ingin kalian cari. Bisa berdasarkan tahun publikasi, nama penulis, ataupun judul jurnal atau artikel. Lalu, jurnal dan artikel yang muncul akan sesuai dengan filter pencarian yang kalian cari. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi ice breaking. Sesi ini akan dipandu oleh Angel Octaviana. Untuk Angel, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada sesi ice breaking. Di dalam sesi ice breaking ini terdapat dua pertanyaan dengan opsi true or false dan dua pertanyaan dengan dua opsi yang berbeda. Bisa di next? Di pertanyaan pertama adalah Google Scholar adalah web untuk mencari artikel jurnal, tesis, buku, makalah, konferensi, dan laporan teknis. Di sini ada true or false. Yang bisa menjawab bisa raise hand dalam hitungan 1, 2, 3. Di sini yang pertama ada Siva Ani Aulia. Kepada Siva dipersilakan untuk ini on mic. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah mempersilahkan saya untuk bisa menjawab. Saya Sifani Auli dari kelompok 1, jawabannya true. Oke, jawaban dari Siva true ya. Kita lihat di slide berikutnya benar atau enggak. Bisa di next. Ya, ternyata jawaban dari Siva benar, yaitu true. Google Scholar atau Google Cendekia dirancang khusus untuk mencari publikasi ilmiah dan akademik. Bisa ke pertanyaan selanjutnya? Di next. Pertanyaan selanjutnya yaitu cara menggunakan fitur pencarian lanjutan dengan mengetikkan tahun lahir si penulis. Ini kira-kira true or false. Kalian bisa raise hand dalam hitungan 1, 2, 3. Bisa raise hand yang mau jawab? Ini nggak ada nih. Oh, ada. Oke, kepada Hafsa dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih moderator. Jawabannya false. Oke, jawaban dari Hafsa false. Benar atau tidak? Bisa di next? Iya, ternyata jawaban dari Hafsa benar, itu false. Menggunakan fitur pencarian lanjutan dengan cara mengetikkan isi kolom yaitu tahun publish, nama penulis, ataupun jurnal atau artikel. Bukan tahun lahir si penulis. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaan ini terdapat dua opsi. Pertanyaannya adalah manfaat Google Scholar, salah satunya yaitu opsi pertama penelusuran sumber kutipan, yang opsi kedua penelusuran gambar berdasarkan kata. Bagi yang tahu jawabannya, silakan raise hand dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, di sini ada Silviani yang pertama, bisa on mic untuk menjawab. Oke, terima kasih kepada pemandu. Jawabannya itu ya penelusuran sumber kutipan. Oke, Silviani memilih opsi penelusuran sumber kutipan. Bisa di next untuk jawabannya?
Ternyata benar. Penelusuran sumber kutipan. Nah, kira-kira masih ada nggak ya pertanyaan untuk speaking ini? Bisa di next. Ternyata masih ada pertanyaan. Pertanyaannya yaitu Google Scholar dikembangkan Google untuk digunakan sebagai opsi pertama sumber referensi jurnal, opsi kedua sumber referensi gambar. Bagi yang bisa menjawab, bisa raise hand dalam hitungan 1, 2, 3. Kepada Novia Fitri Maharani, silakan untuk unmute. Jawabannya adalah sebagai sumber referensi jurnal. Oke. Benar nggak ya? Bisa di next untuk jawabannya. Iya, ternyata benar. Sumber referensi jurnal. Oke. Bisa di next. Ya, ternyata sesi ice breaking sudah selesai. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Angel untuk sesi ice breaking-nya. Karena sesi ice breaking-nya sudah selesai, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu membuat profil perpustakaan pribadi di Google Scholar yang akan dipaparkan oleh Karunia Suci. Untuk Suci, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat profil perpustakaan pribadi di Google Scholar. Jadi langkah yang pertama itu teman-teman semua bisa di halaman utama Google Scholar, teman-teman semua bisa klik icon profile saya di paling di pojok kiri atas seperti pada gambar di samping. Boleh di next? Lalu nanti setelah teman-teman mengklik profil saya tadi akan muncul tampilan seperti pada di gambar. Ini selanjutnya itu teman-teman hanya perlu isi data diri teman-teman uh, sesuai dengan yang diminta gitu. Selanjutnya boleh di next. Nah, kalau teman-teman tadi udah selesai ngisi data diri teman-teman, langkah selanjutnya itu di sini yang menjadi salah satu syarat untuk membuat profil perpustakaan pribadi itu harus ada artikel artikel. Nah, karena di sini saya belum pernah mempublikasikan artikel, jadi saya memilih artikel asal aja, bisa yang mana aja terserah. Terus boleh di next. Nah, langkah selanjutnya setelah tadi udah memilih artikel asal, terus yang langkah selanjutnya itu tinggal mengatur setelan profil menjadi pribadi, lalu klik tanda selesai seperti pada gambar di sampingnya. Boleh di next. Nah, lalu yang setelah mengklik tanda selesai tadi, ini sebenarnya profil perpustakaannya udah jadi, cuman di profil perpustakaan ini tuh masih ada artikel yang tadi kita pilih di awal itu yang sebagai syarat untuk membuat pembuatan profil perpustakaannya. Nah, untuk menghapusnya itu boleh di next lagi. Nah, untuk menghapus artikel tadi yang kita pilih itu bisa dengan cara yang teman-teman klik kotak-kotak yang ada di samping kotak yang ada di samping judulnya itu. Lalu kalau misalkan udah kecentang, nanti di atasnya tuh ada tulisan hapus, bisa tinggal dipencet yang bisa dipencet yang tulisan hapus itu. Lalu boleh di next. Nah, ini yang terakhir, kalau udah dihapus, profil pustakannya udah jadi dan bisa digunakan untuk mempublikasikan atau menyimpan jurnal, artikel, ataupun makalah. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Uci. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Angel. Untuk Angel, saya persilakan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi kan menjelaskan untuk membuat perpustakaan pribadi. Selanjutnya di sini ada mengatur pengingat di Google Scholar. Nah, langkah pertama yaitu di tampilan beranda, kalian klik simbol 3 garis, kemudian klik simbol notifikasi. Bisa di next. Kemudian di sini ada kotak merah dengan simbol buat notifikasi, kalian klik. Bisa di next. Nah, di langkah ketiga, di sini kalian akan mengetikkan topik yang kalian ingin cari sesuai jurnal yang kalian ingin cari, yaitu contohnya di sini ada masalah ekonomi di Indonesia. Kalian ketik dulu topiknya di sini. Setelah kalian ketik topiknya, kalian bisa klik simbol buat notifikasi. Nah, pengingat yang sudah kalian buat sesuai topik tadi sudah berhasil ditambahkan. Ada di sini. Setelah menambahkan topik di pengingat, kalian bisa nunggu 1-2 hari, itu juga udah cepat. Kemudian kalian bisa buka aplikasi Gmail. Nah, notifikasi yang sudah kalian buat tadi akan diterima di Gmail. Setelah itu, kalian buka kotak masuk Gmail, kalian bisa membaca hasil pengingat melalui pesan masuk di Gmail. Contohnya di sini ada 3 jurnal yang ternyata sesuai dengan topik yang kita cari. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Angel. Nah, materinya sudah selesai. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Haura. Untuk Haura, dipersilakan. Oke, selanjutnya kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kesimpulannya adalah Google Cendekian adalah alat yang berguna bagi peneliti dan mahasiswa untuk menentukan referensi akademis dan literatur untuk penelitian, dan juga membuat profil perpustakaan pribadi serta menyiapkan pengingat dapat membantu pengguna tetap teratur dan mengetahui informasi terbaru tentang publikasi baru. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk rekan-rekan saya atas pemaparan mengenai materi hari ini. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan di LMS. Oke, silakan ditutup. Selesai sudah presentasi dan diskusi hari ini mengenai Google Scholar. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan yang terjadi dalam presentasi berlangsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh ditutup teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tadi presentasinya telah kita laksanakan. Teman-teman, hari ini kita membahas mengenai Google Scholar, teman-teman. Ya, Google Scholar itu adalah salah satu aplikasi ataupun salah satu website yang biasa digunakan untuk mencari referensi jurnal, teman-teman. Ya, pasti semuanya di sini pernah menggunakan Google Scholar, betul? Pasti rata-rata semuanya pernah menggunakan Google Scholar, apalagi kalau teman-teman ditugaskan oleh dosen untuk mencari referensi berupa artikel dan lain sebagainya, teman-teman. Seperti itu. Nah, namun teman-teman, sebenarnya Google Scholar ini bukan satu-satunya tempat untuk mencari referensi, teman-teman. Ya, ada banyak sekali tempat untuk mencari referensi. Contohnya,
ada yang namanya Open Knowledge Maps, teman-teman. Apa itu Open Knowledge Map? Open Knowledge Map itu adalah salah satu artificial intelligence yang bisa kita gunakan juga untuk mencari referensi, bahkan dia akan lebih detail dibandingkan dengan Google Scholar, teman-teman. Seperti itu. Apakah saya pernah mengajarkan Open Knowledge di sini? Pernah kayaknya ya? Pernah nggak? Belum pernah? Oke. Kalau belum pernah, coba saya akan langsung buka terlebih dahulu. Oh iya, sebelum saya mengajarkan Open Knowledge Map, teman-teman, mungkin saya akan sedikit memberikan tips kepada teman-teman ketika teman-teman semuanya menemukan sebuah jurnal yang terkunci ya, teman-teman ya. Apakah kalian pernah menemukan jurnal, namun jurnalnya ini nggak bisa di-download, teman-teman, nggak ada PDF-nya? Pernah nggak? Biasanya pakai apa? Atau mungkin kalau kalian udah bisa, saya nggak usah ngasih tahu caranya, teman-teman. Contohnya nih, Alia menemukan jurnal, lalu jurnalnya ini berbayar, dia harus beli, baru nanti jurnalnya bisa diakses. Nah, biasanya Alia, kamu akan mencari jurnal lain atau gimana, Alia? Atau tetap pakai jurnal itu? Cari yang lain, Pak. Cari yang lain. Oke, coba siapa ya? Saya mau tanya ke Dea, coba. Sama Pak, sama kayak Alia, nyari yang lain. Nyari yang lain. Berarti kalian masih belum tahu cara untuk menjebol jurnal yang tidak open access. Oke, sekalian saya akan ajarkan bagaimana cara menjebol jurnal tersebut, tapi tolong recordingnya dimatiin dulu. Karena cara ini nggak legal ya.